Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Ada berbagai media belajar saat ini yang mungkin tidak bisa kita pakai seluruhnya. Mulai dari yang berbayar lumayan mahal sampai ke yang benar-benar gratis tanpa biaya sepeser pun untuk mengaksesnya. Sebagai warga milenial atau orang yang hidup di zaman digital ini, pastinya harus mengikuti arus zaman kalau benar-benar nggak pengen ketinggalan. Bahkan baby boomer yang mungkin sudah pensiun sekarang ini atau generasi X juga harus rela ikut berurbanisasi ke era digital saat ini. Dua generasi yang saya sebutkan tadi lahir di mana belum munculnya era digital seperti sekarang ini. Sehingga mau tidak mau atau rela tidak rela mereka harus belajar mengkonsumsi hal-hal yang berbau serba otomatis atau digital. Tidak menutup kemungkinan digitalisasi juga terjadi dalam dunia pendidikan. Mungkin anak 90-an masih teringat atau bisa menceritakan kembali masa-masa di mana mereka bersekolah baik di TK atau SD dulu tentang bagaimana suasana kegiatan belajar mengajar saat itu, yang tentunya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi kegiatan belajar mengajar saat ini. Memang perubahannya hampir 180 derajat. Dari yang tadinya kegiatan belajar mengajar konvensional seperti yang sudah ada sejak zaman kolonial sampai seperti sekarang ini yang bahkan belajar tanpa harus ada di dalam kelas, tanpa harus bertemunya guru dan murid, kegiatan belajar mengajar pun bisa dilakukan, tentunya dengan menggunakan alat dan media digital. Dalam dunia pendidikan era milenial ini sudah sangat lazim dan memang harus berintegrasi dengan teknologi. Tidak berbeda jauh dengan sektor digital yang lain seperti komunikasi, transportasi, pariwisata, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong sebagai anak 90-an, saya bisa menceritakan sedikit tentang dunia pendidikan yang pernah saya jalani. Pertama di SD. Guru-guru di SD saat itu, saat saya masih SD sekitar tahun 98 sampai 2004, memang kebanyakan dari generasi baby boomer dan bahkan beliau juga guru SD orang tua saya. Gaya mengajarnya biasa diplesetkan menjadi CBSA atau catat buku sampai habis. Ada lagi dengan cara mendiktekan bacaan dari buku dan siswa mencatat. Kegiatan belajar mengajar yang semacam itu lumrah dan sangat wajar terjadi di tahun-tahun tersebut. Tidak jarang anak-anak tahun 90-an lumayan pinter-pinter sekarang karena belajarnya banyak dengan mencatat, walaupun mungkin sedikit ada keterpaksaan. Dan itu berbeda dengan anak milenial sekarang. Ya, kalian tahulah, diberi tugas untuk membaca aja susahnya minta ampun. Kemudian lulus dari SD nih, masuk ke SMP sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007. Di SMP mulai muncul hal-hal yang berbau digital walaupun masih sangat sedikit, atau bisa dibilang kuno untuk ukuran saat ini. Di SMP sudah mulai menemui itu yang namanya papan tulis pakai spidol. Jadi papan tulisnya berwarna putih, karena pada waktu SD papan tulisnya berwarna hitam dengan menggunakan kapur. Belajar dengan menggunakan proyektor, bukan LED proyektor ya, tapi proyektor yang memakai lembaran semacam plastik bening yang ada tulisannya berwarna hitam tintanya dan ditaruh di proyektor. Kemudian proyektor akan menampilkan dengan ukuran yang lebih besar di tembok atau papan tulis depan kelas. Dan di akhir kelas 9 SMP mulai muncul LED proyektor, presentasi PowerPoint, penggunaan video-video pembelajaran yang sederhana. Pada waktu SMA antara tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2010 mulai lebih intensif lagi penggunaan LED proyektor di ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada blog sebagai alternatif pemberian tugas. Pada waktu itu masih menggunakan blog gratisan dari Blogspot. Untuk penggunaan media sosial lain belum terlalu terasa ya. Hal ini bisa terjadi karena faktor dari siswa yang tidak semuanya bisa mengakses internet. Ya, perlu diketahui pada tahun-tahun tersebut internet itu memang barang yang mahal. Dan bisa juga media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Google Formulir, dan lain-lain belum dibuat. Beberapa tahun terakhir ini muncul berbagai platform media sosial yang bisa diintegrasikan dengan dunia pendidikan. Bersamaan dengan munculnya berbagai platform media sosial tersebut, maka dunia pendidikan juga mulai dan harus masuk dalam ranah digital, sehingga akan mendukung terwujudnya masyarakat milenial yang modern. Seperti platform dari Google yang banyak menciptakan media-media yang bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan seperti Google Classroom, Google Meeting, Google Formulir, dan lain-lain. Ada dari Facebook dan Messenger, kemudian ada WhatsApp, Instagram, YouTube, Ruang Guru, Quizizz, Kahoot, Podcast, dan lain-lain. Bahkan negara kita sendiri, Indonesia, sekarang sudah memiliki portal rumah belajar yang sekarang sedang dan masih dalam pengembangan, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama di Indonesia. Hal inilah yang membuat saya akhirnya tergerak untuk membuat podcast ini. Podcast yang saya beri nama Podcast Smart Sosiologi. Podcast Smart Sosiologi sendiri berisi tentang materi-materi pelajaran sosiologi di SMA maupun MA, kelas 10, 11, dan kelas 12.
dan pembahasan-pembahasan fakta-fakta sosial terkini yang berkaitan dengan sosiologi di SMA maupun MA. Saya merasa bahwa podcast sebenarnya mirip-mirip seperti radio siaran pribadi yang memiliki karakter, ciri khas sesuai dengan pembawaan penyiarnya. Dan jika diaplikasikan dalam pelajaran sosiologi, mungkin bisa menjadi sesuatu yang menarik, berbeda, dan menjadikan ragam media dan metode belajar di era digital ini. Dan pastinya, podcast Smart Sosiologi ini dibuat agar nyaman didengarkan oleh pendengarnya, bisa guru atau siswa. Oh iya, salah satu motivasi saya juga dikarenakan siswa di Indonesia saat ini rata-rata malas untuk membaca. Harapan saya, dengan adanya podcast ini, mereka akan merasa bahwa, oh, ternyata begini ya, mendengarkan suara orang yang membaca itu sangat menyenangkan. Dan akhirnya para siswa pun dengan sendirinya mau membaca dan merasakan manfaat dari membaca. Semoga sahabat sosiologi bisa belajar dan memanfaatkan podcast Smart Sosiologi ini. Dan agar saya lebih semangat dalam membuat konten pembelajaran di podcast Smart Sosiologi ini, sahabat sosiologi boleh subscribe. Kalau menarik boleh ditambahkan klik like. Pengen memberikan masukan jangan lupa komen. Dan supaya sahabat sosiologi yang lain tahu keseruan belajar bersama podcast Smart Sosiologi ini, boleh share di berbagai media sosial. Sekian dulu ya materi podcast Smart Sosiologi kali ini. Saya mau nyiapin konten podcast berikutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Salam Smart Sosiologi, stay on sosiologi.